menggelar diskusi ini dengan tema itu adalah urgensi pendekatan kewilayahan dan peningkatan nilai ekonomi untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Nah, seperti apa ini nanti terkait dengan diskusi ini, kita langsung saja untuk sambutan pembuka. Ini akan dilakukan oleh Bapak Dr. Budi Hastaryo Iskandar untuk memberikan sambutan dan membuka acara kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para hadirin yang saya hormati, diskusi internalnya diawali dari penyampaian Bapak Menteri kita, Bapak Trenggono, di salah satu koran elektronik ya, di detik.com. Beliau menyatakan bahwa sektor perikanan tangkap ini merupakan penghasil terbesar penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Kelautan Perikanan setiap tahunnya. Jadi tercatat tahun terakhir ini, tahun 2020, nilai PNBP-nya itu 600 miliaran kalau nggak salah. Disampaikan beliau ya, 600 miliaran dari realisasi PNBP Kementerian Kelautan yang hampir 900 miliar. Jadi memang mendominasi perikanan tangkap. Dan di sisi lain juga pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan perikanan berbasis kewilayahan WPP. Nah, sebagaimana ini sudah tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJM 2020-2024, yang salah satu sasaran pembangunannya adalah pengelolaan peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, diantaranya dilakukan melalui strategi revitalisasi WPP atau pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan. Baik, untuk moderator hari ini adalah Bapak Dr. Darmawan Mama. Jabatan adalah dosen di Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir di pertemuan diskusi hari ini. Hari ini kita sangat beruntung bisa mengambil waktu yang berharga dari dua tokoh nasional perikanan yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi kalau di kalangan kita ini, bahkan sampai ke luar negeri gitu ya, sudah puluhan tahun di dunia perikanan. Kita berharap dari kedua tokoh kita ini bisa mendapat informasi, insight gitu ya, bahkan arahan bagaimana kita bersama dapat meningkatkan kontribusi perikanan secara nyata gitu. Sudah ada Dr. Agus Suherman yang saat ini telah kembali ke alma maternya di Universitas Diponegoro ini ya. Selamat pagi Pak Agus. Ya. Yang beliau akan mengajak kita membahas pendekatan optimalisasi penerimaan negara ini melalui pelaksanaan perikanan tangkap yang legal, reported dan regulated sebagai antitesis untuk perikanan yang IUU fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lihat, kita punya izin kapal itu 5.000 saja. Berarti ada 13.000 kapal yang belum selesai. Apakah dia melaut pakai izin berganda, ataukah dia juga melakukan ya tadi satu izin untuk sekian kapal dan seterusnya. Nah, kalau ini diberesin, dirapikan saja. Pernah kita lakukan dirilis di media, FK2PT sudah melakukan rilis waktu itu di bulan Juli atau Agustus 2020. Yang 500 itu bisa naik jadi 1,5 triliun. Dr. Tony Rufinat yang saat ini berkiprah di Politeknik AUP akan mengulas mengenai sintesis antara pendekatan pengelolaan kewilayahan ya, WPP, dengan upaya pencapaian keekonomian. Jadi untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sekaligus tapi tetap menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Bapak dan saya hormati, apa sih yang dimaksud dengan WPP Base Economy? Tadi sudah ada disampaikan di awal bahwa kita punya RPJMN, kemudian ada target, bagaimana kemudian WPP ini dikelola, tentu dengan pendekatan ekosistem approach to fisheries management. Ya. Kemudian kita memiliki spesifik objektif. Kita harus ingat bahwa kita multi fisheries, ya, multi gears, multi stakeholders, ya, dan tentu ini akan membuat making more value. Nah, di sini kemudian kita buat WPP based planning-nya, kemudian implementasinya seperti apa,
monitoringnya seperti apa. Nah, ini tentu dibutuhkan big data, kemudian penguatan perencanaan yang berbasisnya ruang, ya, dan penguatan kerangka regulasi. Saya akan beralih kepada pertanyaan berikut ini. Ada dari Pratita dari Perikanan di Untan, Pontianak. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengakomodir kebutuhan perusahaan tersebut jika dihubungkan dengan mempertahankan hasil tangkapan demersal yang high value? Mohon arahannya. Monggo, mungkin siapa, Pak Tony dulu atau Pak Agus dulu? Jadi sebenarnya Mbak Pratita, ya, Ibu Bu Pratita tadi, bahwa masih sangat unggul di sana, di 711, dan waktu rapat dengan Pak Menko Maritim bulan Januari 2020, saya masih ikut hadir, saya menyampaikan bagaimana peran kita perlu membangun pelabuhan di Natuna Utara. Natuna Utara itu kan nggak ada pelabuhannya karena cuaca buruknya, cuaca tingginya, dan serangan dari badai cukup lama, kurang lebih 6 bulan. Tapi dengan 6 bulan saja efektif, kita bisa memanfaatkan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Saya kira itu. Saya juga menambahkan dari Pak Agus, ya. Tadi saya juga mau bicara tentang bagaimana 711 itu menjadi ranahnya IUPC. Kalau kita lihat data, kebetulan Pak Agus pernah jadi Dirjen di PSDKP, ya. Jadi kita punya area-area pemetaan, sebetulnya area-area mana saja, WPP mana saja yang paling banyak IUPC-nya. Salah satunya 711. Dan kebetulan waktu saya di Pusriskan, ya, kami pergi ke Balai Riset Observasi Kelautan, ya, di Bali. Itu kelihatan sekali 711 tuh, Pak. Kan itu real time, Pak. Jadi kalau siang itu di area internasional itu mereka keluar, Pak, kapal-kapal itu. Kemudian pagi kelihatan udah malam dia masuk, Pak. Jadi kelihatan itu memang real time. Kita kan yang di Indeso yang di Peranca Bali itu, Baris Observasi Kelautan, bisa memetakan itu kapal-kapal seperti itu. Tapi tadi sampaikan Pak Agus, ya, span of control kita tuh luar biasa. Bandingkan dengan jumlah kapal kita. Dulu jumlah kapal yang Pak Agus kelola berapa begitu. Kita luas sekali, dan bukan hanya mengcover 711, tetapi tentu ini mengcover yang lainnya juga, ada 10 PPP lainnya. Sehingga sangat rasional tadi ada membangun satu di Natuna Utara, misalkan tadi Pak Agus sampaikan, sebagai pangkalan untuk lebih mendekatkan pengawasan. Kita bisa meniru Australia misalnya. Australia itu, Pak, dengan perbatasan Indonesia nama Astorit. Saya sudah 2 kali, 2005 dan 2006 ke sana, ke Astorit, ya. Di situ itu kan ada traditional fishing right Indonesia. Itu setiap hari, ya, kecuali pada bulan Januari sama Maret, itu kapal bea cukai yang digelengkapi dengan senjata dan radar yang luar biasa, itu mengawasi perbatasan dengan kita di situ. Kapal sekecil apapun masuk itu kelihatan gitu. Jadi bagaimana mereka tinggal gantian 20 hari. Nah, ini salah satu misalkan metode pengawasan bisa diterapkan, ya. Kalau kita memang memiliki armada yang cukup begitu. Tapi kan persoalannya bukan di situ. Tadi Pak Agus sampaikan span of control kita tuh begitu luas. Negara kita nih tadi Pak Asbab sampaikan berapa juta, ya, hektar yang ada begitu. Jadi ini yang satu constraint. Kesimpulan atau wrap up dari diskusi ini terkait dengan PNBP, ya, peningkatan PNBP itu sebenarnya kita tidak memerlukan skema-skema lain, cukup yang sudah ada saja di sini, ya. Terkait di situ adalah dengan penataan kapal, ya, penataan kapal yang sudah ada. Tadi penataan ini terkait dengan tertib di situ untuk perizinan, kemudian juga pengukurannya, ukuran kapal tadi ada banyak markup, dan ini kalau kita tadi ukur kembali sebenarnya ada banyak potensi yang bisa kita tingkatkan.